Halo teman-teman Primary English, kita senang sekali karena hari ini kedatangan dari teman-teman dari Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut, yaitu lebih tepatnya dengan Kang Nurman dan Siap, Kang Pati ya. Kang. Ya. Nuhun nih Kang, udah Iya. menyempatkan waktunya Kang. kita ngobrol-ngobrol ke depan Sama-sama, mengenai Kang. Moka nih ya. Baik Kang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, apa itu Moka, lagi sibuk ngapain, boleh perkenalan dulu Kang, barangkali nih, meskipun udah sebagian mungkin udah ada yang kenal ya Kang Nurman dengan Kang Pati, tapi Iya. kenalan lagi deh, lagi sibuk apa, nama lengkap dan seterusnya, silakan. Oke, saya nama Nurman Purnama Gumilar, nama panggilan Nurman. Ya, Hmm. kalau keseharian sekarang berbisnis, Kang. Hmm. Setelah keluar kerja beberapa bulan yang lalu, saya sekarang memfokuskan bisnis yang memang sudah dibangun. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Mojang Jajaka periode kedua. Kedua. Berarti sampai tahun 2027. Oh, oke. Nanti Lagi nih. berbarengan sama Kang Fatih nanti. Fatih. Insyaallah, Kang. Siap. Insyaallah. Kang Pati, mangga. Ya. Kalau saya Salawat Fatih Ibrahim untuk nama lengkap. Nah, biasa dipanggil Fatih, Kang. Untuk kegiatan sehari-hari, sekarang saya sedang mengembangkan lembaga pendidikan, Kang, berbasis pesantren di daerah Samarang. Alhamdulillah sudah ada lembaga pendidikan di tingkat SMP, kemudian SMK, dan juga sedang merintis untuk pembentukan sudah berjalan sih di tingkat perguruan tingginya, dan sekarang sudah mudah-mudahan Kang, minta doanya. Amin. Menarik. Sekarang sedang melakukan peralihan status untuk menjadi institut. Amin. Gitu. Semoga secepatnya lancar ya. Amin. Baik nih, pertanyaan pertama dulu nih. Saya pengen nanya dulu dari pengalaman Kang Nurman sama Kang Pati. Kita flashback dulu nih ya. Apa yang memotivasi Kang Nurman ataupun Kang Pati ikutan Moka itu dulu deh? Flashback ya. Jadi tahun seberapa kan? 2010. Oke. Ini satu angkatan atau beda? Beda angkatan. Beda ya. Oke. Kang Fatih 2017. Saya 2017. 2017. Kalau saya dulu ikut pas zaman sekolah, Kang. Jadi saya tuh 2010 dulu ada yang roadshow yang ke sekolah dari panitia Moka saat itu menawarkan untuk mengikuti audisi Pasanggiri Mojang Jajaka. Saat itu memang saya tidak tahu sama sekali Mojang Jajaka itu apa gitu kan, Pasanggiri itu seperti apa. Tapi karena memang dari sekolah ada dorongan untuk diikut sertakan. Asalnya memang rasa ketidaktahuan dan memang keterpaksaan. Karena memang dari sekolah ada dorongan untuk diikut sertakan gitu kan. Lalu kemudian berbekal dari Cikajang jauh audisi naik elok kan. Alhamdulillah masuk gitu kan. Masuk saat itu 2010 dan alhamdulillah jadi juara pertama juga. Jadi pinilih remaja tahun 2010. Yang remajanya ya? Yang remajanya kayak gitu, seperti itu. Dan tidak terasa sudah 15 tahun kemudian gitu kan, saat ini dipercaya untuk pegang organisasinya sebagai ketua umumnya kayak gitu. Luar biasa. Kang Pati gimana nih ceritanya? Kalau saya beda mungkin ya dengan Kang Nurman. Kalau Kang Nurman tadi ikut Mojang Jajaka itu ketika zaman sekolah ya. Betul. Kalau saya dulu ikut kategori dewasa. Kondisinya saya dulu setelah lulus kuliah, Kang. Baru selesai kuliah, saya ikut Mojang Jajaka. Motivasinya sebenarnya karena dulu banyak memang teman-teman saya juga yang ketika di kampus yang ikut di Moka kabupaten kota yang lain gitu. Dan dari sana sempat ada obrolan-obrolan, dan juga saya tadi sama mungkin seperti Kang Nurman coba diminta untuk mengikuti daftar kegiatan Mojang Jajaka, karena saya lihat memang kegiatan Mojang Jajaka ini bukan hanya bukan hanya sekedar kontes atau ajang yang menampilkan fisik saja gitu ya, tapi ada sisi akademisnya, sisi budayanya. Jadi paket lengkap lah yang mungkin di sana saya bisa cari ilmu yang lebih banyak lagi untuk pengembangan diri saya gitu, Kang. Tapi alhamdulillah waktu dulu tahun 2017 saya ikut Mojang Jajaka, diamanahi sebagai Jajaka Pinilih waktu itu. Kemudian di tahun 2018 saya mengikuti Kabupaten Garut juga di tingkat Jawa Barat. Lanjut, alhamdulillah dulu itu dapat juara harapan 3, juara 6 ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini ceritanya panjang juga ya ternyata ya, 2010 2017 ya, dan sekarang alhamdulillah menjadi paguyuban Moka menjabat ya. Jadi untuk periode pengurusnya ya. Betul. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu Kang ya, dari cerita mungkin gimana sih sejarahnya Moka. Sekilas aja kok bisa
ada Moka Garut gitu. Ya betul. Kalau Moka Garut sih sebetulnya dari dulu juga sudah ada, Kang. Sebelum Moka Garut disebutnya itu ada Moka Priangan. Oke. Jadi memang Moka Priangan. Jadi bahwasannya kalau Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut ini adalah turunan dari Paguyuban Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat, Iya. seperti itu. Jadi kita itu sudah terafiliasi seperti itu. Nah, tahun ke berapa ya sejarahnya dari Moka Jabar itu, jadi memang ada Moka per masing-masing kota kabupaten. Nah, artinya Kabupaten Garut itu mulai terbentuk organisasinya itu dari tahun 2008, Kang. Oke. Dari 2008 kalau tidak salah itu bulan Juli tanggal 24 apa 27 ya. Yang memang dan kita sudah legal juga, kita sudah ada SK Kemenkumhamnya. Alhamdulillah ketika diamanahi sebagai ketua saya legalkan kayak gitu. Jadi kita tuh dari tahun 2008 sudah terbentuk organisasi, tapi sebelum-sebelumnya memang masih sama dinas, Kang, gitu kan, seperti sama dinas dan sama agensi-agensi. Kalau di Garut seperti itu masih di bawah 2000 tahun 2000 ke sana. Jadi tahun 90 gitu kan sampai 2000 itu masih disebut Mojang Jajaka Priangan seperti itu. Jadi yang di daerah Tasik, Ciamis, Banjar masih satu seperti itu. Jadi satu Priangan itu ya? Betul, satu Priangan. Nah, ini saya pingin nanya lagi supaya ada teman-teman yang masih ragu masuk ke Moka tambah termotivasi nih. Karena ada beberapa yang saya mah malu kadang gitunya. Betul. Tolong Kang kasih sedikit gambaran manfaat yang dirasakan oleh Kang Nurman sama Kang Fatih ketika sudah terjun dan masuk ke Moka. Boleh. Yang jelas sih menambah percaya diri. Saya belajar public speaking, komunikasi gitu. Yang jangan melihat kalau Moka ini hanya untuk anak-anak yang ada di daerah kota saja. Karena saya pun merasakan berangkat dari Cikajang memang di sana prosesnya begitu panjang gitu. Artinya di sini adalah sebagai wadah untuk pengembangan diri, Kang. Luar biasa sangat terasa. Jadi suasananya saling mendukung gitu ya, positif vibes-nya gitu kan seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan, adik-adik yang memang berminat untuk daftar ya daftar saja, karena Moka ini bukan hanya menampilkan parasnya saja. Seperti tadi yang memang Kak Fatih sampaikan, bahwa yang saya sampaikan ke anak-anak, kalau Moka ini adalah paket lengkap, harus HD cangkang, HD usi. Artinya cangkang luarnya pun harus bagus, bagaimana kita cara bertutur dengan orang gitu kan, bagaimana kita harus bersikap yang baik juga, memiliki wawasan yang luas gitu kan. Lalu kemudian dari diri kita pun harus bagus juga gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin tambahannya kan kalau misalkan di Mojang Jajaka itu memang kalau misalkan dari ada kualifikasinya gitu Kang ya. Nah, mungkin orang-orang itu agak kaget ketika melihat Mojang Jajaka itu karena lihat persyaratan. Tetapi sebenarnya kita itu justru ingin mencari apa sih yang bisa dikontribusikan oleh anak-anak muda di Paguyuban Mojang Jajaka ini gitu. Karena kami pun ketika sudah masuk ke Paguyuban Mojang Jajaka, bukan berarti kita itu yang paling bagus, paling bisa gitu ya. Justru kita dengan membuka audisi gitu ya, dengan memberikan kualifikasi itu kan untuk melihat Kabupaten Garut ini punya potensi seperti apa sih gitu. Jadi makanya sebenarnya untuk anak-anak muda, kalau misalkan ketika ada nanti mungkin tahun depan ya ada Pasanggiri dan ada ingin mengikuti Mojang Jajaka, daftar aja gitu ya. Karena kita bukan organisasi yang eksklusif gitu. Termasuk saya itu kan tipikal orang sebenarnya pemalu gitu ya, nggak bisa berbicara di depan umum gitu, nggak bisa diam dan pemalu ya kan. Ya agak, maksudnya mungkin untuk di beberapa kegiatan gitu kan ada, kita tuh kan mungkin tidak semuanya bisa mengeluarkan ekspresi gitu ya, maksudnya ekspresi seperti apa. Dan justru di Mojang Jajaka ini justru kita ingin menjadikan paguyuban ini tuh lebih inklusif gitu. Setiap orang bisa masuk gitu ya. Bukan hanya, makanya tadi kita bukan hanya berfokus kepada tadi parasnya saja, seperti dedegan seperti apa, karena yang menjadi pendukung utama itu adalah bagaimana identitas dari para anggotanya nanti gitu ya, agar bisa mengembangkan Mojang Jajaka itu sendiri gitu Kang. Ini pertanyaan titipan sebetulnya ya. 2024 kenapa nggak ada pemilihan? 2024. Oh iya. 2024 itu pertama memang kita dari
apa ya, anggaran pun memang kita tidak ada. Terus yang memang kedua, Pasanggiri tahun 2023 itu kita dilaksanakan pada bulan November. Dan akhirnya. betul, kebetulan bulan November juga di tahun 2024 adalah pemilu. Bertepatan itu. Bertepatan dengan pemilu. Artinya kan fokus meskipun kita sudah menjadi organisasi mandiri, punya legal sendiri, tapi kita tidak bisa terlepas gitu kan dengan Disparbud, artinya. Jadi biar fokus Kang. Terus itu yang kedua, memang kita ingin menunjukkan kalau paguyuban Moka ini netral Kang. Ada kekhawatiran kalau kita itu apa ya, berpihak ke salah satu calon misal seperti itu. Takutnya seperti itu. Jadi kita di pending dulu juga gitu kan, seperti itu. Dan memang biar ditarik ke pertengahan tahun kan kayak kemarin. Bahkan sebenarnya bukan di tahun 2023 saja kan. 2024 ya tidak terselenggara itu. Dulu itu tahun 2018 juga tidak terlaksana. Iya, jadi pas tahun saya itu 2017, tahun depannya 2018 itu tidak ada pelaksanaan Pasanggiri. Karena memang ada beberapa pertimbangan Kang, dari pihak paguyuban gitu ya, dari terkait tadi anggaran, kemudian terkait SDM-nya juga gitu, karena memang waktu itu kondisinya tidak memungkinkan untuk diselenggarakan, tetapi untuk kegiatan-kegiatan secara internal, program-programnya kita tetap melaksanakannya gitu Kang. Jadi sambil pembenahan secara organisasinya di internalnya, kita juga terus mengembangkan program-program yang ada untuk mengisi kegiatan di selama kepemimpinan para ketua waktu itu. Berarti nanti 2029 juga kemungkinan besar ya, tapi nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ada ya. Insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Selama memang waktunya tidak mepet kan kayak gitu. Kalau kemarin kan kebetulan bersamaan ya di akhir-akhir tahun kayak gitu. Iya. Oke Kang. Sekarang saya ingin nanyain mengenai paguyuban Mokanya nih. Ini kan Akang sudah 2 periode. Ya, betul. Di akhir masa jabatan gitu kan ya. Share sedikit Kang cerita yang istilahnya seru ataupun supaya nih teman-teman semakin mau ajak gabung ke Moka. Apa aja nih yang sudah dilakukan oleh paguyuban? Paguyuban tentunya program yang memang dibentuk. Kita jangan hanya beracuan ada program itu harus ada anggaran Kang kayak gitu. Jadi memang kita berjalan sesuai kapasitas organisasi, kapasitas anak-anak yang ada di dalam paguyuban itu bisa melakukan apa. Contoh kita tuh ada program yang namanya Moka Uninga. Jadi Moka Mojang Jajaka Garut, Ulin Ngaprak Garut. Jadi Moka Uninga itu adalah Moka Ulin Ngaprak Garut. Artinya kita ingin memberikan wawasan kepada anak muda yang ada di Garut bahwa Mojang Jajaka itu nyambung gitu ya. Artinya ada Moka Uning itu ada Sabah Wisata, Sabah Budaya dan Sabah Karya. Kita berusaha gitu kan, untuk mengenalkan kepada anak muda yang lain dengan menunjukkan juga keseruan nih dari anggotanya yang memang sudah jadi bagian dari anggota paguyuban, bisa nge-share dan bisa mempunyai kesempatan untuk in-frame di media sosial Moka Garut dan ada kapasitas untuk mengenalkan Kang. Seperti berbasis budaya mungkin. Berbasis budaya dengan kita dibekali buku dari dinas pariwisata biar kita pun tidak salah sumber gitu kan, tidak salah menyampaikan kita. Lalu kemudian sama kita langsung berkunjung ke tempatnya seperti itu. Tempat wisata mana sih yang memang kiranya harus diangkat, dan kalau Sabah Karya kita mengangkat tentunya dengan para UMKM yang ada di Garut gitu kan untuk mengenalkan seperti itu. 3 fokus itu. Terus kemudian apalagi ya, kita itu ada motekaran Kang. Motekaran karena ini lagi rame sekarang. Rame. Seneng larinya. Seneng lari. Jadi memang kita sengaja untuk motekaran ini tuh bagian dari program Berseka Bersama Sehat Bareng Moka. Namanya tuh. Nah, bagiannya itu adalah ada motekaran yang mana motekaran ini kita sengaja Kang diadakan pagi harinya untuk yang memang berminat untuk lari, dan kita bukan hanya untuk anak Moka saja, ngajak yang lain pun umum pun bisa kayak gitu untuk ikut motekaran ini. Pagi harinya jam 6 sampai jam 7 kita lari bersama gitu. Kalau awal itu kita tuh berlari sambil berwisata. Nah, dulu kita di bangunan Disparbud kan, bangunan vintage ya lama, ke Disparbud, terus kemudian ke gereja yang dekat Asia, ke kantor pos, ke kantor kecamatan Garut Kota, ke KAI itu kan, kita sambil lari kurang lebih itu 5 kilometer sambil kita juga mengenalkan bangunan-bangunan bersejarah yang memang ada di Kabupaten Garut. Awalnya itu Kang. Nah, terus kemudian
berkembang, kita pun ngajak juga komunitas lain, organisasi lain itu dengan adanya Motekaran ini. Jadi setelah Motekaran, kita lari bersama, kita adanya kumpulan Moka gitu di dinas gitu. Jadi tidak harus kita kumpul sengaja, tapi memang kita anak-anak sekarang itu memang harus dibawanya santai ya kan? Iya. Harus bawa santai, tidak betul. serius. Tapi di sana mereka bisa mengeluarkan ide, gagasan mereka apa, sama kita berusaha diakomodir dan kita berusaha untuk diaplikasikan seperti itu. Terus yang Mokapreneur pas ketika pasang diri kita nge-challenge anak-anak yang remaja itu masih sekolah, kuliah gitu untuk belajar untuk berwirausaha Kang. Dan secara tidak langsung kita adanya kerjasama dengan para UMKM yang ada di Garut meskipun belum semua kan seperti itu. Terus kita juga ada yang namanya kalau di media sosial itu kita ada muatan Rebo Nyunda, Jumat Berkah sama Kamis Inggris. Gitu. Betul. Menarik. Tujuannya itu kan untuk peningkatan literasi ya. Literasi misalkan untuk Rebo Nyunda bagaimana kesundaan itu bisa kita up di media sosial untuk mengenalkan kesundaan, khususnya di Garut umumnya kesundaan secara umum gitu ya. Kemudian di hari Kamis ya kita itu ada program baru untuk yang sekarang namanya Kamis Inggris. Jadi konten-konten yang memang bermuatan seputar bahasa Inggris kita diposting di hari Kamis. Kemudian untuk di hari Jumatnya ada Jumat Berkah Kang. Jumat Berkah. Jadi ya karena kan salah satu pilar dari Moka itu kan ada 4 ya. Ada 4 pilar gitu di Mojang Jaya itu. Ada yang sifatnya masagi, yang pertama Pengku Agamana, kemudian Luhung Elmuna, Jembar Budayana, dan Rancage Gawena. Nah, program-program Moka sebenarnya itu tidak keluar dari pakem yang masagi itu 4 itu Kang. Konsep masagi ya. Konsep masagi. Ya, jadi tadi kita sempat ngobrol di belakang mengenai sosial media ya Kang. Dan saya sangat support sekali nih istilahnya sosial media ini kan berharga banget gitu ya. Apalagi ini anak-anak Moka gitu, paguyuban gitu. Itu kan saya rasa followernya lumayan gitu ya. Dan kita bisa ikut serta gimana caranya supaya sosial media kita itu tidak kalah sama yang bersifatnya hiburan terus gitu. Betul. Ya. Ini kan udah terlalu banyak saya rasa ya. Ada kekhawatiran tersendiri gitu. Jangan sampai kita hanya lihat sosial media teh seserian we gitunya. Kan tidak mau, saya juga pingin teh ya adalah sedikitnya satu scroll teh edukasi gitu. Boleh hiburan, scroll lagi ada edukasi. Nah, ketika dari Moka gitu muncul misalkan Rebo Nyunda, kan kita juga adalah sedikit yang istilahnya sudah kumanya Sunda itu udah agak mulai ditinggalkan. Ada tuh kayak gitu. Tapi dengan adanya konten mungkin keingetan deh orang teh. Oh bener orang teh ada orang Sunda gitu. Orang Sundanya. Ulah nepikeun ngeposting teh. Bahasa Indung. Gitu ulah lupa gitu. Scroll deui meureun aya misalkan Inggrisna. Betul. Nah, kan itu juga perlu juga kitanya anak-anak muda supaya bisa istilahnya go internasional. Oke Kang, selanjutnya nih ada pertanyaan mengenai tadi program udah disampaikan mungkin sekilas gitu ya. Saya ingin mengulik mengenai keorganisasian Kang. Ini mungkin istilahnya bisa menjadi bekal bagi teman-teman juga yang sedang berorganisasi. Kang, ini kan Moka itu ada sekitar mungkin puluhan kepala nih Kang. Ya, satu organisasi itu puluhan kepala. Orang-orang hebat semua, idenya beda-beda. Kumaha caranya tuh kenana ketika beda pendapat? Coba Kang Fatih. Kalau misalkan beda pendapat itu ya di setiap organisasi itu hal yang wajar Kang ya. Tapi justru kalau saya sih melihatnya itu jadi sisi positif ya. Sisi positif kenapa? Karena ketika kita memulai di audisi Moka misalkan ya. Di audisi Moka kan itu inputnya itu beragam Kang ya. Ada yang sekolahnya di daerah kota, dia daerah pedesaan gitu. Kemudian ada yang berkuliah di kota A, kota B, di kampus A, kampus B gitu kan dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka masing-masing gitu. Memang itu menjadi tantangan besar Kang untuk kita gitu ya, bahwa perbedaan itu di organisasi sudah menjadi hal yang lumrah kita. Cuman di situ kita bagaimana cari sisi positifnya itu adalah bagaimana sih kita itu menjadikan mereka itu tidak kehilangan identitas mereka sebagai diri mereka secara pribadi gitu ya, di lingkungan mereka, tetapi hal itu bisa mereka terapkan di Mojang Jajaka gitu. Jadi memang sangat
kita memang sangat menguras tenaga, menguras pikiran gitu ya ketika kita ingin mengurus organisasi. Tapi ya itu dijalani aja Kang gitu. Dijalani aja terus gitu Kak. Dan kan justru banyak memang ketika perjalanannya itu banyak hal-hal yang baru yang memang jadi masukan dari anak-anak itu yang membuat kita oh iya ya harusnya seperti ini ya gitu. Kayak gitu Betul. Kang mungkin. Ya, intinya mungkin kita tuh harus pintar-pintar memahami karakter Kang dari anak-anak, memahami karakter dari anggota, lalu kemudian memang dengan beragam program itu kita memasukkan dari masing-masing anggota itu cocoknya di program yang mana gitu kan. Menyesuaikan, ada yang memang senang dengan olahraga gitu kan, dimasukin ke program yang berseka, yang motekaran itu. Ada yang memang sifatnya literasi, masuk ke 3 pos itu yang Jumat Berkah, Kamis Inggris, dan Rebo Nyunda, seperti itu Kang. Lalu kemudian ada yang memang senang di desain grafis, artinya dia akan memvisualkan gitu kan wajah media sosial Moka Garut itu harus seperti apa. Kayak gitu sih Kang, menyesuaikan dengan karakter masing-masing dan potensinya masing-masing yang memang kiranya mana bisa dikembangkan lebih seperti itu. Jadi mungkin ini teman-teman paguyuban juga melihat ya istilahnya secara menyeluruh Betul. dan juga memberikan kesempatan kepada mereka sok kembangkan di daerah sini misalkannya Betul. bagian dan seterusnya. Tapi kan gini Kang, biasanya kan ya itu tadi ya. Tadi istilahnya Moka ini tersebar dari beberapa tempat juga kan. Nggak hanya terpusat di Garut Kota. Betul. Ada yang tadi ini Kang Numan sendiri dari Cikajang gitu ya. Itu kan kadang ada istilah jauh Kang misalkan. Nah, itu gimana tuh cara istilahnya untuk mengantisipasi masalah itu supaya ketika kita bikin sebuah program teman-teman masih mau ikut serta, itu cara jaganya gimana? Kalau untuk cara jaganya kan zaman sekarang kita bisa secara daring Kang. Daring ya. Virtual ya. Secara daring artinya seperti contoh saja untuk Jumat Berkah, Rebo Nyunda, dan Kamis Inggris itu dari teman-teman yang memang mengelolanya itu jarang sekali untuk tatap muka secara langsung. Tapi mereka secara daring, mereka bisa memanfaatkan diskusi gitu kan Kang, meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi semangat yang jelas kita itu tugas dari pengurus itu terus mempertahankan semangat anak-anak untuk terus berkarya gitu kan, terus berinovasi gitu kan, untuk terus memberikan dampak positif Kang, minimal untuk lingkungannya masing-masing gitu kan. Dengan intinya mungkin kita punya jalan yaitu di media sosial Moka Garut di IG gitu. Minimal dari sana mereka bisa memberikan dampak positif yang minimal untuk para followersnya bisa baca gitu kan, seperti itu sih Kang. Kemudian tadi juga terkait dengan koordinasi mungkin ya, karena tadi ada kita tersebar di berbagai daerah gitu ya, bukan hanya terpusat di Garut Kota ini saja gitu. Jadi kita juga melaksanakan rapat mungkin ya. Rapat itu kalau misalkan memang tidak bisa dihadiri secara langsung, kita lakukan secara online gitu ya, secara daring. Kemudian sebenarnya dengan adanya tersebar anggota Moka di berbagai daerah itu juga membantu kami juga Kang gitu ya, di Mojang Jajaka, karena yang namanya kegiatan di Mojang Jajaka itu bukan hanya kegiatan yang kita buat saja gitu ya, tetapi juga kita kadang ada kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan Mojang Jajaka atau dengan organisasi yang lain gitu, bahkan di luar kota ataupun memang yang misalkan dari dinas tertentu membutuhkan kita untuk berangkat ke kota mana gitu ya, dan kita akan koordinasi dengan adanya yang tersebar di daerah-daerah itu bisa kita akomodasikan gitu, maksimalkan gitu. Maksimalkan gitu. Kalau dari segi tantangan yang pernah dialami Kang Nurman sama Kang Patih nih selama mengelola paguyuban, itu apa kira-kira? Bisa di-share gak kira-kira? Dan gimana cara bangkitnya? Tantangan mungkin kalau saya setelah awal jadi ketua itu adalah tahun 2020. Pas COVID nih itunya? Pas setelah setelah mungkin transisi. Memang pada sebelumnya memang Moka itu vakum karena situasi Kang, bukan karena memang keinginan gitu. Dan di sana memang berusaha untuk bangkit Kang, yang mana SDM pada saat itu terbatas gitu Kang, terbatas. Jadi di sana bisa memaksimalkan bagaimana caranya paguyuban ini bisa terus eksis Pamoka ini. Yang mana kan suatu organisasi itu ada ketika ada kegiatan, sedangkan ketika saya pertama kali jadi ketua, luar biasa Kang, tantangannya program yang tadi sudah disebutkan tuh belum ada gitu kan, dan memang luar biasa. Hal yang paling sulit itu memang betul ya Kang Fatih, memulai Kang.
ketika memang sudah dimulai ya kita lebih mudah juga untuk saat ini kita lebih senang juga, artinya anak-anak untuk program yang memang sudah dimulai sama kita, sudah dikasih contoh sama kita, sudah bisa jalan. Tantangan yang kedua yaitu SDM yang tadi disebutkan dengan berbagai karakter gitu kan. Bagaimana di sini kita belajar untuk regenerasi, artinya kan Pamoka ini bukan milik saya, bukan milik Kang Fatih, tapi milik bersama para anggota paguyuban. Siapapun ingin aktif ya silahkan gitu kan, yang nantinya pun 1,5 tahun ke depan ya 2027 Kang Rikrik nanti mungkin bukan saya lagi nih di sini yang status sebagai ketua paguyuban gitu kan, seperti itu. Kang Fatih ada apa nih? Kemudian mungkin karena Mojang Jajaka ini sifatnya bukan organisasi profit ya, jadi kita tuh kan organisasi memang non profit gitu ya. Betul. Jadi mungkin harus apa ya, ketika anak-anak tuh ketika memang mendaftar di Mojang Jajaka gitu ya, mengikuti Mojang Jajaka, kita selalu menekankan kepada mereka gitu bahwa begini nih kondisinya, organisasi Moka itu A, B, C dengan sebagainya. Kita tidak menutup-nutupi gitu ya. Kita tidak menjanjikan bahwa nanti ketika masuk Moka itu akan menjadi A, akan menjadi B. Enggak, kita tidak menjanjikan hal apapun sebenarnya, tapi kita selalu menekankan bahwa kita ini membuka ruang untuk para generasi muda untuk bisa lebih mengembangkan potensi dirinya, kemudian untuk bisa berkolaborasi dengan kami gitu kan, untuk ya tujuannya untuk mengembangkan dan mengharumkan nama Garut lah gitu ya. Nama Garut gitu. Jadi yang jelas anak-anak ketika izin ke orang tuanya nih Kang, anak-anak Moka Garut itu keluar tuh bukan dengan harapan mereka mendapatkan materi, tapi ketika mereka keluar izin ke orang tuanya masing-masing untuk berangkat kumpulan Mojang Jajaka, mengikuti audisi misalnya, dan yang sekarang sudah menjadi anggota paguyuban tuh diharapkan mereka menambah wawasan, menambah relasi Kang, dan kemudian mereka lebih percaya diri, intinya bisa membentuk karakter mereka seutuhnya, jati diri Mojang Jajaka tuh seperti apa, bukan karena terfokus harus menghafal full sepenuhnya tentang pariwisata dan budaya, tapi bagaimana mereka minimal bisa menjadi contoh untuk lingkungannya mereka masing-masing ya. Jadi sesuai dengan visi paguyuban pun kan bisa menjadikan paguyuban bisa menjadi wadah pengembangan untuk anggotanya yang berwawasan global dan juga inspiratif. Minimal mereka bisa mengetahui semua hal yang memang sekarang lagi tren gitu kan, lalu kemudian bisa memberikan inspirasi untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu Kang. Ya, apalagi ini kan yang menjadi anggota Moka ini lagi masa-masanya ya. Betul. Dalam artian mereka tuh lagi produktifnya banget gitu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman yang Moka, manfaatkan bener-bener 1 tahun atau 2 tahun atau ketika udah menjadi paguyuban, karena ini mahal. Saya rasa bukan hanya masalah materi. Tapi mahal secara misalkan tadi pengalaman gitu. Tadi supaya berwawasan luas, terus gimana cara networking tuh dan seterusnya. Itu mahal saya rasa. Ini kan orang-orang hebat difilter nih 44 ya. 44 ya, yang tahun 2025 kan 44 orang. 44 ini orang hebat semua gitu. Lebar kata saya, ini lebar lamun misalkan tidak kalian dalam tanda kutip manfaatkan ya. Yang manfaatkan di sharing ide, minta pendapat misal ke yang sudah berpengalaman. Betul. Kan salah satu cara supaya orang berprogres itu ada, salah satunya adalah mentor kan. Betul. Susah loh nyari mentor ya. Sekarang misalkan udah ketemu Kang Nurman, Kang Pati yang sudah punya bisnis misalkan ya, atau misalkan networking lain, itu kan gratis, tinggal Assalamualaikum Kang misalkan ajak ngopi, ajak ngobrol, itu kan pintu gratis yang disayangkan kalau misalkan tidak dimanfaatkan benar-benar gitu ya. Oke Kang, tadi saya pengen nanya lanjutan mengenai sinerginya nih. Sinergi paguyuban Moka dengan dinas-dinas Garut, atau mungkin dengan istilahnya yang tadi perdutaan Garut, itu gimana Kang, boleh cerita? Boleh ya. Kalau dengan dinas tentunya kita bermitra Kang, bersinergi dengan Dinas Pariwisata gitu kan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Jadi dulu kita memang Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Garut itu adanya masuk di anggaran dinas ya gitu kan, meskipun tidak setiap program tahun kerjanya ya, program kerja dinas Kang, seperti itu. Jadi memang meskipun kita saat ini sudah legal,
punya legal sendiri, tapi kita juga terus bersinergi, berkolaborasi gitu kan dengan dinas. Apalagi pas ketika kemarin sedikit bercerita, tahun 2025 itu luar biasa Kang, meskipun kita tidak ada anggaran, tapi dengan tekad kita nih Kang, dengan tekad kita harus beregenerasi, menciptakan regenerasi baru, tapi bukan berarti dari dinas tidak ada upaya untuk membantu kita gitu kan. Dengan adanya negosiasi, hal ini kita tuh sangat kebantu nih sama Pak Aam ya, Pak Aam Kabid Pariwisata, Kabid Pemasaran Pariwisata gitu kan. Pak Aam membantu ketika tempat Pasanggiri final itu kan ada di Mercure Garut kan Kang. Itu dibantu total sama Pak Aam, apalagi dinas ini berperan dalam masalah membantu kita dalam perizinan ya, izin pinjam tempat ketika kita ada pertemuan mingguan, karantina mingguan, itu sangat dibantu sekali sama dinas seperti itu. Dan kemarin juga kita tuh dapat hadiah ya, yang hibah bimbingan belajar, yang hadiah bimbingan belajar tuh itu lewat Pak Am juga dibantu. Artinya memang bukan berarti tidak ada anggaran, tapi kita mengurungkan niat untuk adanya Pasanggiri atau tidak adanya kolaborasi gitu kan, yang bersinergi, kita tetap ada dengan dinas seperti itu Kang. Gitu sih. Dan untuk kegiatan-kegiatan ini kita sinerginya memang tadi dengan dinas, terus utamanya sih dengan beberapa pihak-pihak UMKM ya yang ada di Kabupaten Garut. Kita sangat terbantu gitu, dan ketika kita berhubungan dengan mereka pun memang ada bantuan dari pihak-pihak dinas terkait gitu Kang. Dan alhamdulillah, mungkin kalau misalkan secara struktural kita itu bermitra dengan dinas pariwisata, tetapi dengan dinas-dinas yang lain pun kita sangat terbuka Kang. Sebenarnya kemarin ada kegiatan yang dari BKKBN biasanya ya suka ada ya, kemudian dari dinas perpustakaan. Jadi ada kegiatan untuk meningkatkan literasi dari anak-anaknya juga gitu Bang, dan dari dinas-dinas yang lain. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun ada kegiatan misalkan dengan Diskominfo untuk membuat konten terkait dengan Kabupaten Garut gitu, dan itu sangat menjadi mungkin nilai lebih gitu untuk di Mojang Jajaka ini. Karena mungkin brandingnya dan framing dari Mojang Jajaka itu adalah untuk untuk mengendorse kegiatan-kegiatan. Jadi alhamdulillah masyarakat dan juga dinas masih memberikan kepercayaan Kang untuk kita bisa masih memberikan kontribusi lah gitu untuk Garut ya bareng. Tentunya kita juga Kang sudah ada program kegiatan yang sifatnya tuh kolaborasi dengan organisasi lain Kang. Kita namakan Huruf Guyub, dan Pamoka Garut ini jadi inisiator gitu kan. Kita sudah ada beberapa kegiatan. Pertama tuh kita ada kegiatan jalan santai sambil bersih-bersih Kang, sepanjang jalan yang dilewati. Kemudian diakhiri dengan ada Mokapreneur itu diawalinya pas Huruf Guyub pertama Kang. Jadi itu baru itu tahun ini ya? Enggak, tahun 2024. Oh, 24 itu kita 2024 kita maksimalkan dengan kegiatan, meskipun tidak ada Pasanggiri tapi kita ada program itu. Lalu kemudian ada donor darah juga Kang. Jadi memang setelah acara jalan santai sambil bersih-bersih ruas jalan yang sepanjang memang kita lewati, kita ada donor darah juga. Itu diikutin oleh para organisasi anak muda yang ada di Garut, para putra putri gitu kan, duta seperti duta genre, duta baca, duta hukum gitu ya. Terus FOJB ya. Betul, terus pernah Paskibra Indonesia, PPI juga yang Paskibraka juga, kemudian Pramuka ya ada juga dulu. Jadi memang kita berusaha untuk menjadi inisiator, mengumpulkan bahwasannya dari masing-masing organisasi itu kan punya visi misi ya masing-masing. Tapi bagaimana kita harus menjadi wajah anak muda gitu kan. Jadi duta daerah yang memiliki tujuan yang sama meskipun bidangnya berbeda Kang. Jadi niatnya itu. Terus kemudian kita ada lanjutan, kita ada Huruf Guyub kedua itu membahas tentang kesetaraan gender gitu Kang. Itu kita berkolaborasi kegiatannya dengan duta genre. Lalu kemudian kalau yang terakhir itu kita mengundang para paguyuban. Kita ada kegiatan di Garut mengundang para paguyuban yang ada di kota kabupaten lain. Kemarin tuh kita diikutin oleh Kabupaten Tasik, Cimahi, Purwakarta, Subang, sama Kabupaten Bandung Barat Kang. Jadi kita ingin mengenalkan yang ada di Garut itu, wisatanya, budayanya gitu kan, alamnya Garut tuh seperti ini. Ya diakhiri dengan tukar oleh-oleh ya, gitu kan. Dan memang
Garut pun jadi inisiator gitu kan acara huruf guyub antar paguyuban kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, yang insya Allah nantinya yang kedua huruf guyub kedua antar paguyuban ini kita akan laksanakan di Subang, kalau nggak di Cimahi. Jadi alhamdulillahnya kita tuh jadi Garut ini, Pamuka Garut ini jadi inisiator kayak gitu Kang, seperti itu. Ya makanya saya selalu salut lah sebenarnya ke warga Garut gitu Betul. ya. Karena kita luas banget kalau dari segini. Betul. SDA, SDM gak pernah kekurangan gitu. Betul. Cuman ya kita tinggal tambah bersatu aja gitu. Harus Itu mempersatukan. Betul Kang. Makanya tadi huruf guyub itu bagus ya kayak gitu, kalau bisa dirutinkan, dibikin lagi supaya ya tadi nggak ada misalkan ya istilahnya apa, inklusif ya, nggak ada eksklusif kita Ya. sama Sama. Garut Pride hayu wang majukeun bareng-bareng gitu. Iya. Tuh, benar. Saya tuh pengen dengar nanti suatu hari nanti Garut bisa mendunia. Iya, betul. Mudah-mudahan ya. Garut. Meskipun udah ada lah ya, udah ada Sudah ada, produk-produk kita kan juga ada, misalkan Iya. kerajinan kulit itu kan Betul. udah kita ekspor ya dari Iya. Garut. Betul Kang. Jadi Garut ini kaya karya. Kalau hashtag Muka Garut itu kaya karya Kang. Jadi kita kaya karya. Jadi banyak karya yang harus diciptakan gitu kan. Seperti itu. Jadi memanfaatkan anak-anak yang menjabat selama 1 tahun atau sebelum ada Pasengkiri lanjutan tahun depan tuh, mereka harus bisa berkontribusi karya apa yang mereka lahirkan, yang ciptakan. Meskipun sedikit atau kecil ya, tapi sangat bermanfaat dan berarti. Minimal memberikan pengalaman positif bagi anggotanya Kang, seperti itu. Yang mahal itu pengalaman. Betul, Ya, pengalaman ya. Kalau dari ini Kang, misalkan ini ada yang nanya juga nih, gimana caranya saya bisa berkolaborasi, misalkan saya mah acara leutik, boleh nggak sih misalkan kolaborasi dengan Moka? Boleh. Kang. Gimana Kang, caranya? pastinya. Boleh mungkin ini kesempatan yang bagus nih untuk istilahnya, karena ada beberapa temen nih Kang, cara malu ngundang Moka mah gitu. Amat Gitu malunya. ya. Ada itu. Kita sangat menanti coba, Kang. Jadi memang banyak juga kita yang ngajak kolaborasi. Artinya tinggal hubungi aja Kang kalau mau lewat Instagram. Kalaupun enggak, memang di sana pun kita sudah tercantum nomor admin. Jadi nomor humas Pamuka Garut. Kalau apa-apa boleh dihubungi. Kita kalau selama memang kegiatannya positif Kang, Betul. kita pasti akan mengiyakan gitu kan, seperti itu. Kita boleh, ayo kita berkolaborasi. Karena zaman sekarang kalau kita tidak berkolaborasi, mau apa gitu kan Kang? Seperti itu. Jadi ini ya sekali lagi ya, jangan malu ya kalau Betul. misalkan ada beberapa kegiatan, ya mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Betul. Gitu ya. Termasuk dengan adanya nomor admin itu sekarang tuh kita sengaja kalau ada masukan, kritik dan saran kita sangat menampung. Artinya untuk penyempurnaan, untuk perbaikan dari organisasi Paguyuban Mojang Jajaka juga Kang, seperti itu. Oke Kang, kalau misalkan mimpi besar dari Kang Nurman dengan Kang Patih, meskipun sebentar lagi gitu ya, tapi saya percaya Kang Nurman dengan Kang Patih ini punya istilahnya harapan-harapan besar untuk Moka ke depannya. Kira-kira apa nih? Kang Fatih dulu Kang. Kalau misalkan harapan mungkin ya untuk regenerasinya Kang ya, ini Paguyuban Mojang Jajaka ini bisa terus berlanjut ya. Kenapa? Karena dengan adanya Paguyuban Mojang Jajaka ini menjadi salah satu wadah gitu ya, untuk kita bagaimana mengembangkan dan juga melestarikan kebudayaan kesundaan kita gitu kan. Karena kan yang namanya budaya itu bukan hanya sekedar atraksi yang ditampilkan gitu, tetapi bagaimana mungkin dari karakter tadi, dari karakter kesundaan yang dimiliki oleh para nonoman-nonoman Sunda ini bisa kita lestarikan. Mungkin salah satunya itu dengan kita melestarikan Paguyuban Mojang Jajaka ini gitu. Karena ya kalau misalkan Paguyuban Mojang Jajaka ini terhenti, ya mungkin Mojang Jajaka ke depannya tidak akan ada lagi mungkin ya, bisa digantikan dengan hal-hal yang lain mungkin. Nah, tapi harapannya yaitu Mojang Jajaka mudah-mudahan bisa terus berkembang, bisa terus ada, karena sejatinya itu menjadi salah satu garda untuk kita melestarikan kebudayaan Sunda kita ini. Betul. Ya. Jadi memang kalau dari saya sendiri minimal untuk para anggota Paguyuban yang saat ini aktif, minimal ketika sudah tergabung menjadi anggota Paguyuban itu, ketika keluar di Moka itu harus bisa menjadi sesosok gitu, orang gitu kan Kang, yang memang berkarakter, yang memang banyak dikenal gitu kan sama orang lain. Dan tentunya yang jelas untuk harapan saya ketika memang nanti berganti kepemimpinan, intinya harus bisa menjaga nama baik Moka Garut, terus bisa menyempurnakan, terus memperbaiki,
menjalin hubungan baik dengan para mitra gitu Iya. kan Kang. Intinya seperti itu. Bagaimana bisa melanjutkan roda organisasi itu terus berjalan, tentunya bisa lebih baik gitu kan. Kalau mimpi besarnya tuh Moka Garut ya bisa menjadi salah satu inspirasi untuk organisasi-organisasi lain. Makanya dimulai dengan ada program kita yang memang mengajak para organisasi anak muda yang lain, putra putri, duta gitu kan, meskipun memiliki visi misi yang berbeda, tapi kita harus satu tujuan untuk Garut. Ya. Kata Akang tadi Garut apa Kang? Pride. Garut Pride. Garut Pride, betul. Jadi memang kita harus bangga menjadi warga Garut gitu kan. Jadi kalau Sundanya jangan Pak Aing-Aing, kita punya satu tujuan untuk Garut gitu kan. Kita harus menjadi duta daerah gitu kan. Mencerminkan ikon anak muda Garut itu seperti apa gitu. Gitu Kang. Kalau program terdekat nih, mau ada apa lagi nih gebrakan terbaru? Kalau paling lebih ke melanjutkan Kang. Yang kemarin tuh kita ada respon positif terkait Mokapreneur ya. Mokapreneur itu lebih kepada mengenalkan kepada anak-anak khususnya yang memang ada di paguyuban, yang nantinya pun kita harapan ingin mengundang lagi, mengajak huruf guyub jilid 4 mungkin Kang, jilid 4 dengan menjalankan program Mokapreneur ini. Artinya kita mengajak untuk organisasi lain, bahwasanya organisasi kita itu adalah organisasi non profit, tapi bagaimanapun kita pun butuh juga Kang, gitu kan, untuk menjalankan organisasi dengan ada. Ya realistis aja ya. Betul Kang. Gak mungkin acara nggak ada anggaran gitu. Betul. Ya, pasti ada. Dengan adanya Mokapreneur ini tuh kita harapan memang bisa mengenalkan dan untuk sama-sama belajar ya untuk organisasi lain terkait berwirausaha, dan ini pun mudah-mudahan selaras yang memang sekarang pun yang sama pemerintah itu sekarang sedang ada program Wira Hebat gitu kan. Nah, minimal dengan kita anak mudanya, organisasi berbekal dari paguyuban, kita ingin adanya Mokapreneur ini adalah mereka belajar untuk berwirausaha Kang, si anak-anak. Bukan hanya untuk anggota Pamoka saja, tapi kita ingin mengajak organisasi anak muda lain juga. Jadi insya Allah secepatnya, mungkin tahun depan karena ini kita sudah akhir tahun, tahun depan setelah bulan puasa mudah-mudahan kita tidak ada halangan. Kita akan ada huruf guyub jilid 4 untuk melaksanakan Mokapreneur. Mokapreneur diawali dengan matekaran, tentunya program Moka Garut yang memang sudah berjalan. Seperti itu Kang. Dan ya program-program yang sedang dibuat juga gitu Kang ya. Karena tadi mungkin ketika di awal tadi disebutkan bahwa input kita itu beragam. Betul. Nah, kita ingin membuat sebuah program di mana itu bisa memunculkan potensi dari anak-anak tadi gitu, dari anak-anak Moka itu sendiri gitu. Insya Allah mudah-mudahan sudah dibuat kan programnya itu adalah Kabar Moka. Kabar Moka. Apalagi nih? Kaparigelan Barudak Moka. Nah itu Insya Allah. Jadi mungkin kedepannya ingin menampilkan. Jadi ada yang mungkin tadi karena ada anggota yang dari berbagai macam latar belakang itu punya potensinya masing-masing, kita punya keahlian masing-masing. Coba ditunjukkan gitu. Ada yang misalkan senangnya di musik, ada yang senangnya di public speaking, ada yang senangnya di betul. Ya, apapun itu. ada kan. Ada yang makanya terbentuk movie itu gara-gara jago coding kan. Nah, itu tujuannya itu mungkin salah satunya tadi untuk meng-counter ya konten-konten yang mungkin di sosial media itu hanya sebatas hiburan, tetapi harus ada edukasinya. Mungkin Mojang Jaka itu bisa masuk di situ Kang. Kata Akang tadi yang jihad algoritma. Karena jadi kita berusaha Kang kayak gitu. Harus gerakan bareng-bareng gitu ya. Betul. Ari konten negatif mah viral nanti gampang. Betul. Tapi kalau konten edukatif rada hese gitu. Saya juga nggak tahu, makanya yang geus we ayeuna mah wang jihad bareng-bareng. Jihad bareng-bareng. Kumaha carana si algoritma tuh ya setidaknya minimalisir lah gitu. Sekali scroll teh-nya aya lah nu misalkan cara membuat cimol misalkan. Kasih. Iya, betul Itu Kang. kan sederhana sebenarnya ya. Cuman kan siapa tahu bisa jadi sebuah bisnis cimol moronyoy. Tidak menutup kemungkinan kan. Memberi contoh ya Kang. Kita pikir itu aneh, konyol gitu ya, tapi mungkin kalau misalkan memang ada nilai sisi edukasinya ya apa-apa. Sama Kang, karena itu pun saya belajar dari para senior Moka terdahulu. Makanya sekarang kenapa lahir Cimol Moronyoy itu adalah terlahir dari resep adik saya gitu kan. Adik saya yang memang di rumah gitu kan. Suka cimol, yang suka bikin, dikirim ke Garut, enak kayak gitu kan, dengan ide kreatif yang memang
ditularkan para senior sebelumnya yang memang sudah berwirausaha berbisnis sebelumnya. Saya berpikir cimol biasanya suka di gerobakan gitu kan. Betul. Bagaimana caranya kita menciptakan cimol sultan. Makanya naik kelas. naik kelas. Makanya itu, dan mudah-mudahan dengan anggota yang lain pun bisa terinspirasi gitu kan, bisa menciptakan produk lainnya Kang seperti itu yang memang bagaimana kita bisa bertahan gitu ya, untuk bisa bertahan dan berkembang, menyalurkan ide kreatif dan inovatifnya seperti itu sih Kang. Dan itu kan menariknya kalau tadi Betul. ngobrolin cimol moronyoy. Bagi yang istilahnya mau keluar kota mau nyobain kan ada yang kemasannya ya. Iya. Ada yang bisa kemasan, digoreng ada. sendiri Bisa. kan ya. Ya ini Kang Nurung lah nanti. Iya. Jadi maksudnya itu juga salah satu nilai yang kita terapkan di Mojang Betul. Jaga gitu kan. Itu kan salah satunya bagaimana cara kita mengangkat UMKM Kang Betul. ya. UMKM. Jadi Kang Nurman tadi bangga dengan cimolnya, ya itu harus bagus gitu kan, karena itu salah satu produk yang memang bisa kedepannya itu bisa menjadi ciri khas dari Kabupaten Garut gitu kan ya. Amin. Bukan hanya, mungkin sudah banyak produk-produk yang memang bekerja sama juga ya dengan Kayak Kang Kiki Gumelar kan yang Iya. punya Cokodot, Iya, itu senior kita juga Kang, kayak gitu. ada gitu. Jadi memang ya sekarang itu harus bergerak ke arah ekonomi kreatif gitu kan, untuk Ya. pengembangan di Mojang Jajaka itu. Ya kan saya lupa apa tahu bulan kemarin atau gimana ya. Itu kan Ekrab itu menyumbang gede banget gitu kan untuk negara, atau makanya ekonomi kreatif ini kalau bisa istilahnya yang tadi ya sama anak-anak Moka, gimana lagi diulik nih. Betul. Kan ngebantu selain untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan sampai ke negara, itu kan gede banget. Iya. Kang, cerita sedikit mengenai tadi Move It. Ini juga Move It kan salah satu produk dari Moka ya, kalau saya tidak salah. Cerita deh. Soalnya itu kan tentang coding. Betul kan? Basicnya iya. mungkin dari coding. Ini kan kebanyakan anak-anak, wah coding mah lieur cenah. Bener nggak? Banyak yang fenomenanya kayak gitu. Cerita sedikit Kang. Kenapa Move It. bikin Move It? Berbicara Move It ya. Kayaknya Kang Nurman nih yang punya Jadi otoritas memang- untuk menjelaskan Move It. Karena itu kan nyambung tuh ke Mokaprenernya, jadi gitu betul. kan. Kemudian kreativitas gitu kan, penyaluran bakat itu masuk semua. Coba cerita sedikit aja. Jadi kalau saya tuh Kang sedikit, kalau Move It itu basicnya karena memang saya melihat di luar kota sudah banyak buku tamu digital dan undangan digital. Basicnya itu dulu Kang. Lalu kemudian memang ada anggota Pamoka, anggota Moka yang memang senang gitu Kang dalam masalah Bikin software. bikin software kayak gitu, sama saya diajak. Jadi kita lihat dulu yang usaha yang memang sudah jalan di luar kota. Jadi memang seperti ini jalannya, dan disempurnakan dengan, karena selain saya punya bisnis usaha cimol ini, saya pun ada WO Kang, wedding organizer gitu kan. Yang mana untuk step by step itu salah satu yang jadi kendala di dunia wedding itu adalah kita untuk merunut tamu VIP. Oke. Kalau kita menghafal nama susah. Banyak Kalau- betul. Banyak teuing, terlalu banyak gitu kan. Kalau memang misal tamu VIP-nya pejabat daerah kita gampang gitu kan. Tapi kalau memang misal tamu VIP-nya di luar itu kan kita susah juga, menghafal wajah susah. Menghafal nama juga panjang gitu kan gelarnya. Makanya dengan adanya Move It ini di challenge si anggota ini, ada Riana Kang, Jajaka tahun 2022. Harapan 3 sama C itu teh ya angkatannya itu ya, bukan ya? angkatan C sama Angkatan Atpal C, ya, Atpal ya. gitu kan. Memang pinter dari desain grafis gitu kan, dalam media sosial juga dia yang dulu pegang sebelum turun ke angkatan yang baru. Lalu kemudian sama saya di challenge, ayo usaha bareng gitu kan Kang. Usaha bareng, idenya gagasannya sudah ada, tinggal dibikinkan sistemnya seperti apa. Makanya alhamdulillah lahirnya si Move It ini. Jadi Move It itu geser ya Kang, bergerak gitu kan. Jadi asalnya kita nulis, kita tinggal barcode aja gitu kan dari nama Move It itu, seperti itu sih. Ini mah cerita ibu saya kan, ya saya kan orang lemburnya, orang Betul. lewes, orang itunya. Lebih lembur Ajang sih anak-anak jauh cek Ajang. Ketika dapat undangan ibu saya tuh, mah undangan ti sahati, anu cenah saya lihat undangannya, aya Move It, pakai Move It, gaya cenah ya, berarti kan itu kepake kan. Alhamdulillah. Sampai masuk daerah gitu, Betul, Move It. betul. Itu ini produk si Kang Nurman sih saya ya, produk Moka. Ya alhamdulillah pakai Move It Alhamdulillah, undangan Kang. sampai leles sudah nyampe. Ya alhamdulillah lah. Baik Kang, jadi kita pun istilahnya berharap besar ya, istilahnya ke teman-teman Moka ataupun mungkin ke teman-teman duta atau mungkin remaja pada umumnya gitu Betul. ya.
kita gimana caranya tetap berkreasi yang positif gitu. Karena hambatan ataupun godaan saat ini tuh besar banget ya, terutama di sosial media. So, saya rasain sendirilah. Kan saya sering bercanda kepada teman-teman yang SMA ataupun yang sedang kuliah ataupun yang sedang kerja lah gitu. Kita lihat deh di HP-nya masing-masing. Berapa banyak sih waktu yang kita habiskan di sosial media? Betul. Kan itu faktanya udah hampir 6-8 jam gitu ya. Ya, benar. Bener nggak gitu? Benar. Nah kalau 6 jam hitung berarti sebulan udah berapa itu? Itu hanya gini doang. Iya. 180 jam sebulan. Sama lah gitu ya. Ini istilahnya menjadi muhasabah lah kita bareng-bareng Betul. kumaca. Makanya kalau misalkan anak-anak Moka ini bisa berkreasi sosial media, itu gede banget kata saya pengaruhnya gitu. Untuk generasi bawah ataupun yang ke atasnya. Apalagi dengan ada beberapa inovasi-inovasi yang kayak tadi, bikin produk, gimana how to gitu ya. Iya. Berbagi cerita gitu kan. Ari orang teh kadang aya malesna, ada mau mungkin Betul. semangat terusnya. Betul. Tapi misalkan ketika ngelihat, wah temennya sedang berkegiatan ini, saya nggak mau kalah. Kan boleh ya, Iya, berkompetisi boleh itu dong. boleh Boleh. banget gitu. Boleh. Makanya ke teman-teman jangan sungkan untuk istilahnya posting nih kegiatan-kegiatan positifnya. Ini 44 Moka yang kalau yang 25 ya, belum mungkin yang angkatan 23, 22. Wah, sampai itu Sampai itu banyak, Kang. Banyak ratusan. banyak banget. Jadi saya berharap besar nih supaya tetap berkegiatan positif ya untuk Iya, untuk iya. Garut Pride lah. Itu sih. Siap. Mudah-mudahan ya kita bergerak Insya Allah, Kang. bareng-bareng. Harus kan? Berkolaborasi, Kang. Hmm. Berkolaborasi, kita bersinergi terus. Jadi karena memang kita berjalan organisasi Pamoka ini tidak bisa sendiri. Tentunya kenapa kita terus berkolaborasi gitu kan, Kang? Karena memang kita ketika bersama-sama itu akan lebih mudah gitu kan. Kalau sendiri ya tidak semudah kita bersama-sama, Kang, seperti itu ya. Intinya sesuai apa yang saya sudah suka sampaikan ke anak-anak, menekankan ya memaksimalkan potensi, Betul. push your limit gitu ke anak-anak tuh. Jadi jangan menginginkan hasil dulu, tapi kita memaksimalkan dulu potensi yang dimiliki. Ya. Insya Allah hasilnya pun pasti maksimal gitu kan. Seperti itu, Kang. Terus kekhawatiran yang anak-anak gadget sekarang itu kan masalah mental health ya. Betul. Itu juga salah satu isu yang kalau saya sebenarnya generasi ya saya juga udah generasi tua lah gitunya, generasi milenial. Sebenarnya Milenial. mental health juga semua juga kena sebenarnya Iya. ya. Cuman mungkin karena sekarang peran sosial media yang semakin nambah-nambah tuh gitu. Dengan adanya Moka ini ya mudah-mudahan gitu bisa setidaknya saling nyari solusinya. Betul. Ya. Kan sebenarnya ada beberapa orang yang ada masalah tuh dipendem gitu kadang. Itu kan yang sebenarnya yang berbahaya tuh kayak gitu. Dia nggak mau istilahnya nyari temen, nyari solusi. Ya minimal minimal kayak ngobrol gini tuh sebenarnya merilis stres loh sedikitnya. Iya. Benar kan? Berbagi, Iya. Kang. Berbagi gitu. Berbagi cerita gitu kan. Itu tuh minimal beban. Pastilah semua orang tuh punya masalah masing-masing. Gak mungkin gak ada masalah Iya, gitu. pasti. Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah keuangan. Loba lah masalah mah. Tapi lamun misalkan minimal Pak Prok ya misalkan nyin kegiatan bareng itu terlupakan tuh masalah teh. Jadi si stres nanti tersalurkan gitu. Makanya saya sangat berharap ke Moka ini. Ayo program naon deh gitu. Ayo, Kang. Ayo. Tapi terkait barusan Kang, saya menggarisbawahi terkait mental health itu ya. Dan di angkatan 2000 kemarinnya 2025 itu ketika Pak Sanggiri kita juga itu membahas terkait hal tersebut kan. Oh, Ya, ada alhamdulillah materi ya. ada diskusi itu ya. Iya, Oke, karena, menarik. Dari mungkin wakil di Pamuka juga. Paguyuban itu kan Kang Dorman sebagai ketua, saya sebagai wakil 1, ada wakil ketua 2 juga Kang yang Dr. Yudan. berprofesi sebagai dokter, Oke, kemudian iya, Dr. iya, Yudan. iya. Jadi memang ada pematerian terkait mental health itu sendiri dan Dr. Yudan pun itu sangat aktif ya, sangat Betul. aktif di sosial media untuk membagikan konten-konten terkait mental health itu gitu. Ya. Dan bahkan mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi Kang Ya, dengan siapapun itu ya. Iya. Karena namanya emosinya. Iya, Kan betul, makanya kecerdasan emosi itu harus lebih bagus daripada karena emosi itu mengendalikan semuanya. benar. Betul, Kang, betul. Ya, Harus bisa mengkontrol kan. Kontrol, Seperti kan? itu, iya. gitu. Jadi ya saya berharap lah nanti istilahnya dengan adanya Moka teman-teman teh ya ayo misalkan kita berkegiatan positif gitunya.
jangan malu untuk cerita gitu. Kadang ya adalah teman-teman yang misalkan punya masalah dipendam sendiri. Pendam sendiri ya Gitu. betul. Itu kan kurang baik lah. Kang, tadi ada disinggung mengenai ada kegiatan yang akan Pamoka lakukan itu apa? Semacam unjuk kabisa. Oh, Apa tadi? Kaparigelan itu. Nah, Kaparigelan itu Kabar ya. Moka. Kabar Moka. Kabar Moka itu kan akan ada. Nih ada pertanyaan lagi Kang. Gimana cenah Kang, saya tuh pingin Moka tapi tuh bisa unjuk kabisa. Nah, ada ini ada beberapa teman yang nanya. Saya tuh bisa kan di unjuk kabisa ada yang nyanyi, Iya. ada yang bermain alat musik, nari. Saya mah tuh bisa nanaon cenah Kang kumaha tapi hoyong ngiringan kumaha tah. Itu yang saya rasakan 15 tahun Oh. belakang. Sama Kang, saya juga Sama seperti Kang itu. Bas. Itu yang saya rasakan Kang. Ternyata Makanya ya. pas ketika audisi untuk unjuk kabisa, jadi yang sifatnya menampilkan kemampuan anak-anak dalam bidang seni sama kita di skip, dihilangkan pas ketika audisi. Yang mana ketika mereka masuk kita akan kasih tahu gitu kan, harus menampilkan dan mereka akan belajar. Karena rata-rata yang masuk ke Moka itu 80-90% rata-rata mereka belajar dari awal Kang. Minimal kan ketika masuk Moka itu kemampuan, makanya ketika kualifikasi persyaratannya pun seperti di bidang pariwisata kita bukan menampilkannya bukan menguasai wawasan pariwisata tapi memiliki keinginan Oke, untuk menarik ya. mengetahui gitu kan. Artinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mengembangkan potensi kan masing-masing. Makanya ketika yang tidak punya skill, kemampuan dalam bidang seni nggak apa-apa, daftar aja. Semoga memang rezekinya, karena kita pun ada yang daftar tahun sekarang, ada yang baru dari tahun 2022 dia tidak masuk, 2023 dia tidak masuk, dan tahun ini dia baru masuk. Ada yang sudah 3 kali ikutan audisi, tahun ini dia baru masuk Kang, seperti itu. Jadi tidak masalah kalau tidak memiliki kemampuan, ya kita bisa belajar. Kita bisa karena kita terbiasa seperti itu. Menarik. Karena kalau dulu kita masih ada ya Kang. Iya, dulu ada. Kita masih ada, audisi kita masih pas ada ya, pas audisi. audisi kita masih ada. Cuman sama kita itu dihilangkan, tapi Ya, bagus. untuk esensinya untuk menampilkan kesenian Sunda itu wajib minimal mereka ada keinginan untuk belajar dan menjadi tahu Kang, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin banyak dari Kang Teteh yang ada di luar gitu ya, yang belum tahu. Maksudnya mungkin ketika unjuk kabisa kesundaan itu apakah harus yang narinya Nari. seperti apa gitu Atau ya? pupuh. Atau pupuh. Betul ya. Betul. Nah itu memang justru mungkin saya yakin bahwa di Akang Teteh yang ada di luar sana mungkin ada potensi itu gitu Kang. Ada potensi terkait dengan unjuk kabisanya itu sendiri gitu. Makanya ketika ada persyaratan seperti itu memang ada salah. Jadi unjuk kabisa itu menjadi salah satu kegiatan mungkin untuk entertain gitu Kang ya. Entertain. Jadi entertainnya Jadi gitu. penilaiannya tidak terlalu besar atau gimana? Jadi lebih ada proporsional, ada proporsinya oke. kan, untuk Sesuai, unjuk kabisa porsinya, berapa Kang. gitu. Jadi dan nanti pun ketika unjuk kabisa akan terlihat gitu. Ada yang memang ini kelihatannya Keahliannya, baru latihan sekian bulan gitu. Tapi kita mengapresiasi itu Kang, karena kan dengan mereka mungkin yang tadinya tidak bisa menunjukkan hal yang berbau kesundaan, dengan mereka punya keinginan untuk belajar dan menampilkan, itu kita apresiasi gitu Jadi, Kang. Seperti itu. esensinya dengan adanya menampilkan bakat ini mereka ada keinginan untuk tahu Kang. Iya. Untuk tahu dan bisa merasakannya sendiri seperti itu. Jadi kalau audisi belum bisa nggak apa-apa, masuk aja dulu menjadi Iya. bagian dari finalis. Setelah itu ya baru belajar gitu kan seperti itu. Karena memang rata-rata ketika saya nanya ke anak-anak para finalis tahun-tahun sebelumnya, mereka memang mendadak belajar Kang. Iya. Yang Tapi dari bisa mendadak itu justru ada yang memang dia Jadi, menekuni hal betul, tersebut gitu Kang. betul Iya, Kang, menarik. seperti itu. Jadi yang memang biasanya dia bisa nyanyi, tapi untuk nyanyi Sunda nembangkeun nggak bisa. Mereka menjadi memaksakan diri, asalnya terpaksa gitu kan, jadi terbiasa Kang, seperti itu. Jadi mau belajar. Jadi mau belajar dengan adanya kemauan belajar. Atau Yang meskipun mungkin bakatnya itu tidak berkaitan dengan kesundaan juga tidak Tidak apa-apa, apa-apa, kita akan terus akomodir gitu untuk bakat-bakat yang dimiliki oleh nona-nona Kabupaten Garut gitu kan. Nah, gitu tuh. Jadi ulah eleh heula saja. Nah, itu. Abu saya heula ya. tong kumeok-kumeok di Tah patah. ya istilah nanti. Kumeok-kumeok Sok di masuk patah. heula gitu. Sampai
Jadi banyak tuh yang mikir cenah saya mah tuh bisa nari, saya tuh bisa nyanyi, cenah sieun eleh, lain masalah eleh menang nah, nu penting mah masuk we heula Iya, gitu. bahkan ada macam-macam Kang, dulu ada yang atraksinya tuh sulap, Oh, sulap ada ada. yang DJ ya, apa DJ. bikin apa aransemen musik gitu kan. Jadi Dongeng bahasa Arab. ada gitu kan. Apa Jadi salah? satu malam. Itu salah Iya. apa benernya gitu kan. Jadi Bahasa Arab. kita tidak membatasi gitu kan bakat yang dimiliki oleh anak-anak gitu. Jadi sok kalau kalian punya potensi ya itu tadi mungkin kalau kata Kang, kalau punya konten posting aja gitu. Betul. Selama itu Positif ya, insya Allah gitu akan dapat hasil yang positif juga gitu. Kembali yang tadi Kang, artinya mereka punya potensi cuman tidak mau diasah. Artinya ya kita harus memaksimalkan potensi. Jadi push your limit. Kalau ke anak-anak suka bilang seperti itu Kang, kayak gitu. Harus berani ya, makanya Harus berani, wanter. Iya. Saya tuh sering iri Kang ke teman-teman Moka. Dalam artian Kenapa Kang? dalam artian di sekolah tuh bisa ngilu aja. Soalnya para kere mah dalam artian seneng gitu, circle teh positif, ada kegiatan, pendapatan beda gitu. Jadi kalau ngobrol teh, wah si Ima pendapatnya ternyata kieu gitunya. Ya seneng gitu kalau misalkan dalam lingkaran itu. Tidak menjadi bagian Pamoka pun tidak masalah ya, Kang Fatih. Tapi bagian jadi sponsor. Bersinergi. Bersinergi, betul. Bersinergi. Oke, Kang, ini ya bersinergi ini ya. Iya menarik betul. Yang tadi ya istilahnya harus maju bareng-bareng. Maju bersama. Maju bersama harus kayak gitu. Kang, ini kan sumber daya alam Garut itu tidak kalah Kang. Kita punya segalanya, benar? Betul. Ya. Pantai, cai panas, mata air, gunung, naon yang nggak ada di Garut. Bener kan? Ya. Kita Istilah kaya banget lah. Gurilaps gitu. Gitu. Sudah sejauh mana istilahnya Moka ya dalam beberapa kegiatannya untuk memajukan istilahnya pariwisata dan kebudayaan Garut? Kalau sejauh mana ya kita sesuai dengan porsi kita Kang. Artinya kita berusaha untuk adanya muatan konten yang memang masalah wisata dan budaya. Kembali yang tadi dibahas, kita ada yang namanya program Moka Uninga. Moka Ulin Ngaprak Garut. Artinya di sana anak-anak mau main kemanapun dikontenkan untuk mengenalkan gitu kan, untuk mengenalkan tempat wisata. Meskipun ibaratnya secara struktural dari dinas tidak ada kewajiban gitu kan kita untuk mengenalkan gitu kan, untuk mempromosikan secara formal, tapi minimal dengan kemampuan anak-anak, dengan kemampuan yang zaman sekarang digital, apa-apa kan bisa diviralkan, apa-apa kan bisa dikontenkan. Jadi beranjak dari sana sih. Jadi sejauh ini untuk mengenalkan wisata, budaya, dan aircraft itu adanya Moka Uninga, Sabah Wisata, Sabah Budaya, dan Sabah Karya. Gitu kan sih. Jadi pariwisata itu juga masih menjadi salah satu hal yang fokus kita gitu kan. Fokus kita gitu. Betul. Karena kan pariwisata di Garut itu kan memang daya tarik itu pariwisata ya, yang menjadi pendapatan daerah gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya Mojang Jajaka ini yang memposting terkait dengan kegiatan-kegiatan pariwisataan ini bisa membantu Kabupaten Garut gitu. Jadi kita tidak muluk-muluk sebenarnya ingin menjadi kontribusi seperti apa gitu ya. Tidak bisa dikatakan sebesar apa sih kontribusinya, tapi mungkin dari langkah-langkah kecil kita yang memang dilakukan secara konsisten, mudah-mudahan gitu dari satu konten ke konten yang lain, mudah-mudahan itu bisa menjadi daya tarik juga kan ke para wisatawan ke Kabupaten. Makanya kalau saya ngobrol dengan para pengurus atau para ketua kota kabupaten lain suka iri Kang ke Garut. Karena kalau di Garut lengkap. Yang tadi Kang sampaikan kalau Garut itu ada istilah Gurilaps. Gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya. Artinya kita paket lengkap. Ada semua di Garut. Artinya kita sangat luas sekali gitu kan. Dan kita pun sangat bisa memaksimalkan, membantu untuk mempromosikan gitu kan dengan tadi program Moka Uninga itu, seperti itu Kang. Kayak gitu. Dan ini kan sudah ada informasi bahwa nanti ada tol ke Garut ya. Itu kan sangat istilahnya membantu nanti akses teman-teman yang misalkan dari Jakarta mau main ke Garut kan lebih cepat, misalkan udah tahu, makanya sekarang ya disusun nih sekarang gitu, dibikin konten-kontennya gitu supaya warga Jakarta atau dari manapun lah gitu, aksesnya kan katanya nanti bisa lebih cepat ke Garut gitu ya. Udah ada kan pembebasan lahan yang sudah ada itu kan. Yang mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya kita kembali tadi kita wujudkan bareng-bareng ya.
Kang, saya percaya bahwa setiap orang itu dalam hidupnya pasti telah menemukan salah satu buku yang dia sukai atau favoritnya lah gitu ya dalam hidup. Cerita Kang, kira-kira buku apa yang istilahnya, wah ini ngena banget nih buku ini dan kenapa buku itu? Saya novel, jadi memang bersambung novelnya tuh judul dari Bumi, Bulan, Bintang, Iya. Matahari, apa gitunya. Itu teh sangat seru untuk baca. Jadi buku itu punya cerita itu baca novel tuh ketika memang di perjalanan, karena dulu saya pernah merantau Kang, merantau di Cilacap. Jadi ketika memang perjalanan di Garut ke Tasik, Tasik ke karena jadi kalau saya tuh kalau memang semisal di perjalanan biar nggak merasa jauh, oh sekarang meskipun ke Cilacap tujuannya diingat dulu, oh berarti Garut ke Tasik, dari Tasik oh sekarang ke Ciamis, Ciamis ke Banjar, Banjar baru ke Cilacap. Jadi memang satu kali perjalanan tuh bisa seperempat atau hampir setengahnya buku tuh bisa kebaca. Iya, Nah, iya. di sana jadi senang baca Kang. Malah pas di Garut jadi jarang baca. Kalau dulu karena memang teman merantau jadi suka baca buku Karelia berarti yang tadi Karelia. ya? Oke, menarik. kayak gitu. Kalau saya mungkin kan berbeda tadi ya, kalau Kang Nurman tuh lebih ke buku-buku bacaan Fiktif, yang ya. memang fiktif gitu ya. Sama saya juga fiktif ya buku-bukunya. Jadi dulu tuh saya senang baca komik Kang. Komik ya? Komik detektif Conan ya, detektif Conan. Bahkan dulu sempat ada keinginan untuk Jadi detektif, jadi oke. detektif enak nih ya, kayak seru nih kayaknya gitu. Tapi yang saya pelajari itu justru karakternya itu Kang, karakter untuk bisa menganalisis sesuatu gitu, analisis jadi Kasus, oh kasus. kasus-kasus gitu ya. Iya. Kalau misalkan di detektif itu kan ada hal analisisnya gitu. Oh ketika ada kejadian ini ya, apa sih hubungannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya gitu, dan itu jadi apa ya, mungkin jadi salah satu yang membentuk karakter di diri saya gitu kan, yang bisa mungkin saya ambil nilai-nilai positifnya gitu ya, bukan dari kasus-kasus yang Iya, iya. yang dibuat itunya gitu, tapi lebih ke bagaimana kita membuat membuat pemikiran kita itu menjadi lebih terbuka gitu, Iya, iya. melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Makanya dalam menganalisis sesuatu, perspektifnya itu kan beda-beda Kang ya. Saya mungkin sudut pandang seperti ini, Kang Nurman seperti apa gitu, akan seperti apa. Jadi dengan seperti itu bisa lebih mengetahui gitu bagaimana kondisi lingkungan kita itu harusnya seperti apa. Dan dengan membaca sih Kang, kita tuh belajar untuk berimajinasi. Apa yang kita baca kita sambil bayangkan, oh gini nih, gini gitu kan, membayangkan dari alur cerita yang memang buku yang kita baca. Khususnya kalau saya yang novel itu kan sambil berimajinasi, membayangkan oh ini alurnya seperti ini, seperti itu sih Kang. Ya ya, dan yang tadi ya, membaca itu bisa mengasah empati juga, Betul. misalkan ya. Betul. Kita seakan-akan merasakan, misalkan ceritanya tentang penderitaan seorang anak, kita mencoba tuh Ikut merasakan. itu kan berlatih ya, melatih gitu ya. Detektif Conan juga itu kan salah satu yang bisa kita ambil problem solving. Nah itu ya. Bagaimana cara memecahkan masalah gitunya. Kemudian yang tadi ya, banyak sekali lah hal-hal yang bisa kita ambil dari beberapa buku gitu ya. Saya percaya itu. Kemudian kalau film nih Kang, kalau film ada nggak film kesukaan Kang Nurman atau Kang Patih? Kang Fatih film apa Kang? Kalau saya sama Kang mungkin film Detektif Conan Conan ya, juga kan bahkan sama. itu sampai Yang saat ini belum masih tamat-tamat ya. Iya, belum tamat-tamat. Jadi film-film yang mungkin genrenya itu detektif terkait detektif ataupun horor juga saya suka gitu Kang. Jadi lebih apa ya? Kayaknya ceritanya tuh lebih menantang gitu kan. Jadi membuat pikiran kita lebih kayak gini. Kang Nurman Kalau ada? saya sih tidak ada film khusus Kang, selama memang sama anak-anak bareng nonton ayo gitu kan. Nggak ada khusus yang penting mah ya rame-rame lah bareng-bareng kayak gitu. Ya biar guyupnya ya Biar bareng-bareng. guyupnya, meskipun diajak film horor, meskipun penakut ya maksakan. Nyamayanya jadi siksieunan. Isiunan betul. Oke, Kang. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Siap. Mungkin ini saya percaya bahwa kita bisa mencapai dan optimis banget. Betul. Bisa mencapai generasi emas di 2045 gitu ya. Nah, saya pengen dengar juga nih pendapat dari Kang Nurman dengan Kang Patih. Seoptimis apa Kang Nurman dengan Kang Patih melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Kang Fatih dulu Kang. Kalau saya melihat optimis di 2045 ini
kita bisa menjadi generasi emas. Amin. Kalau misalkan saya lihat dari perspektif pendidikan gitu Kang ya, pendidikan karena tadi saya latar belakangnya pekerjaan di bidang pendidikan. Alhamdulillah Kang sekarang itu sudah banyak masyarakat yang lebih aware terhadap pendidikan tinggi gitu. Iya. Terhadap pendidikan tinggi. Jadi bukan hanya sebatas pendidikan sampai 12 batas tahun. 12 tahun gitu, tapi sudah ada ke pendidikan tinggi, bahkan yang ikut ke untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu bukan hanya dari fresh graduate Kang. Saya lihat di Garut ini sudah banyak juga orang-orang yang sudah lanjut usianya tapi dia masih punya keinginan untuk terus belajar gitu. Apalagi kan sekarang itu memang kebutuhan terkait jenjang sarjana itu sangat diperhitungkan ya di dunia pekerjaan. Makanya itu menjadi salah satu yang memang saya yakin bisa mendukung Indonesia Emas. Kemudian salah satunya juga di bidang ekonomi mungkin ya sekarang itu ekonomi syariah itu sudah sedang menjadi salah satu tren baru program, ya. Mungkin tren baru untuk di kita ya, padahal sebenarnya udah dari dulu, dan itu bisa menjadi salah satu solusi juga Kang untuk kita gitu. Bagaimana keluar dari permasalahan-permasalahan yang sekarang itu banyak terjadi di masyarakat ya. Tadi misalkan ada terkait masalah pinjol, kemudian judol, dan juga ada permasalahan-permasalahan keuangan yang lain, dan mudah-mudahan concern pemerintah terhadap peningkatan literasi keuangan syariah ataupun literasi keuangan yang memang sedang dijalankan ini bisa menjadi modal kita untuk kedepannya Indonesia bisa menjadi generasi emas gitu. Teman-teman gimana? Kalau barusan Kang Fatih berbicara lebih di bidang pendidikan memang. Tapi kalau saya bagaimana setelah mereka bersekolah nih Kang, praktek di lapangannya gitu kan, penguatan mental. Artinya memang disiapkan untuk mencari pekerjaan atau bahkan memang yang sekarang saya sudah praktekkan itu berani untuk berbisnis. Artinya memang untuk menciptakan Indonesia generasi emas itu adalah mereka harus dilatih dari sekarang Kang. Dari masalah kepercayaan diri, bagaimana cara mereka berpikir kritis untuk berinovasi gitu kan, untuk menciptakan hal-hal yang kreatif gitu kan, dari sekarang dilatih untuk nantinya bisa terbiasa gitu kan. Seperti halnya kayak kita mungkin Kang Fatih dari 2017, saya dari 2010 ketika tergabung menjadi anggota paguyuban Mojang Jajaka. Itu kan di sana dilatih untuk terus berpikir dan memang di lingkungan orang-orang hebat. Artinya saya pun berpikir bagaimana saya pun harus bisa menjadi orang hebat juga. Artinya biar bisa menuju apa yang memang diinginkan. Jadi memang harus melatih sih Kang, karakter dari anak-anaknya sendiri harus berpikir kritis untuk terus berinovasi gitu kan, menciptakan hal-hal baru seperti itu. Iya, resilience bahasanya itu tahan banting. Betul. Ya, ulah tadi kan EPSMS apa bahasanya tuh nyelehan gitu. Kumeok memeh dipacok. Jadi ya kan fenomena sosial media saat ini tuh banyak yang menggambarkan instan ya. Betul. Mereka nggak tahu itu prosesnya harus panjang, harus melalui banyak sekali kegagalan kan. Betul. Ini untuk nyiptain lampu aja berapa ribu kali nih. Sampai sekarang bisa terang kayak gini. Sekarang kan banyak sekali yang berpikiran, wah saya harus dapat 100 juta pertama di umur 25. Ini kan banyak sekali nih hal-hal kayak gitu. Padahal kan orang punya startnya beda-beda ya. Ya. Nggak mungkin startnya sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang terlambat kan. Betul. Kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi aja gitu. Ya. Betul Kang. Mungkin kalau saya berbicara kalau sama Kang Fatih itu, kalau andai kata ketika saya ingin mendapatkan nilai 100, kalau Kang Fatih itu mungkin tinggal 2 langkah, 50 tambah 10. Bisa jadi kalau saya itu 10 tambah 10 tambah 10 ada 10 langkah. Kalau Kang Fatih 2 langkah bisa dapat 100, kalau saya ya harus mendapatkan 10 langkah. Artinya proses setiap orang itu berbeda-beda, tapi bagaimana cara kita untuk melihat, sudut pandang kita untuk melihatnya, semangat kita gitu kan. Ketika gagal ya bukan akhir dari segalanya. Justru dari akhir segalanya adalah ketika kita berhenti untuk berproses gitu, seperti itu sih. Ya mudah-mudahan ya kita optimis. Betul. 20 tahunan lagi lah gitu. Kita pingin sekali mendengar gitu
Indonesia bisa jaya di internasional ya. Amin ya. Amin. Jangan jadi generasi cemas, bukan emas, cemas Emas. ya, ada cena gitu. Kita nggak mau gitu ya. Kita siapkan bareng-bareng dari sekarang ya. Iya. Itu juga Oke. salah satu tujuan dari kenapa Paguyuban Mojang Jajaka ini terus eksis ya, itu untuk mempersiapkan generasi ke depannya itu agar bisa menjadikan Indonesia itu menjadi generasi emas gitu kan. Karena kan di Mojang Jajaka, kenapa di Kabupaten Garut ini peserta untuk ikut ke paguyuban itu kan dari jenjang sekolah kan, dari SMA dan juga dari umur berapa ya kan? Dari umur sekolah ya? 15. 15 tahun sampai 23 tahunan ya. Jadi itu kan masa-masa yang sangat produktif kan ya. Nah itu mungkin jadi salah satu inisiasi dari kami, salah satu bentuk kontribusi yang memang secara aktif kami lakukan untuk mempersiapkan generasi Indonesia ini untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Amin. Kita berjuang bareng-bareng ya. Iya kan. Betul. Baik Kang, ini pertanyaan terakhir dari Primary English. Mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton, sekaligus mungkin closing statement dari Kang Nurman dan Kang Patih. Silakan. Intinya ya terus semangat, terus berjuang. Selalu yang saya sampaikan kalau kepada anak-anak, kepada setiap anggota itu ya jangan takut untuk berkarya gitu kan. Yang tadi saya selalu ulang ya, push your limit, maksimalkan potensi gitu ya yang dimiliki oleh masing-masing. Artinya biar kita bisa seperti itu sih. Kalau saya untuk menciptakan orang-orang ingin menjadi hebat ya, tentunya itu sih. Kalau saya push your limit, maksimalkan potensi yang dimiliki. Tentunya tidak lupa sebelum berangkat dari rumah minta doa ke orang tua. Yeah. Itu yang saya rasakan sampai sekarang pun, Kang Fatih, saya kalau ada audisi atau mau ada pasang giri selalu nelpon dulu ke orang tua, minta doa agar lancar ya. Memang alhamdulillah karena doa orang tua yang dilangitkan dan kita yang diberi kemudahan, kita bisa gitu, seperti itu. Advice untuk generasi muda dan juga yang lainnya mungkin ya, terutama diri saya juga sendiri, tetap berani ya untuk melakukan sesuatu selama itu kegiatan positif, dan coba ketika kalian ada di sebuah kegiatan, di sebuah organisasi, sampaikan pendapat kalian gitu, karena kadang dari pendapat yang menurut kita sepele itu bisa menjadikan sesuatu itu besar menurut orang lain gitu kan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur gitu ya, selalu bersyukur, ingat potensi diri kita. Makanya kita itu kan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan secara jasmani rohani gitu ya, secara jasmani rohani, dan ini memang harus kita syukuri dengan cara kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Kita punya pengetahuan yang mungkin berbeda dengan orang lain, sampaikan. Ketika kita punya kemampuan fisik yang berbeda dengan orang lain, kita lakukan gitu. Jadi jangan menganggap diri kita itu bahwa kita punya kekurangan, tapi coba fokus ke kelebihan kita agar itu bisa dimaksimalkan potensinya gitu kan. Baik. Makasih ya nih Kang Nurman dan Kang Fatih untuk waktunya, untuk obrolannya. Ya mudah-mudahan ya, saya berharap paguyuban Moka ini semakin lebih baik ya. Amin. Bisa mewadahi remaja ya, warga-warga Garut ke arah yang lebih baik lagi nih. Amin. Ya. Amin. Dan kita tunggu program-program hebat selanjutnya ya, Kang Nurman dan Kang Fatih. Siap. Nuhun pisan ya. Siap Kang. Sama-sama Kang. Baik teman-teman, itulah paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut, Kang Nurman dan Kang Patih. Terima kasih.